Oke guys, apa kabar? Sebelumnya saya tuh ngevlog di atas sendiri tuh di atas ini. Wah, ngeri karena ndak ada pengamannya. Tapi ya memang bukan untuk tempat untuk seperti ini. Kalau yang tempat seperti ini kan enak, aman, ada pembatasnya. Jadi menggunakan prinsip-prinsip asuransi guys. Nah, coba tebak di mana saya ya guys. Wow, indah ya, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, seringkali orang bertanya, kenapa sih klaim itu selalu dalam penelusuran? Kenapa sih prosesnya lebih lama? Kenapa sih kok proses klaim itu tidak cair-cair? Ternyata saya dapat jawabannya, guys. Prudential akan membayarkan klaim yang sesuai dengan ketentuan polis. Jadi kalau dia punya manfaat, ya akan dibayarkan. Kalau dia nggak punya manfaat, ya mohon maaf nggak dibayarkan. Kalau dia sudah sesuai dengan polisnya, maka dia akan dibayar. Kalau tidak sesuai juga tidak akan dibayarkan. Oh ya guys, kondisi sekarang kita tetap harus menggunakan protokol kesehatan ya. Saya tetap pakai, kadang saya double dua. Kalau saya pada saat ke rumah sakit, saya pakai yang masker medis, saya pakai ini double lagi supaya ada brandingnya Prudential. Nah, oke. Jadi ada beberapa kasus diperlukan untuk penelusuran lebih lanjut, antara lain. Yang pertama, klaim yang diajukan pada awal masa pertanggungan sebelum polis atau manfaat yang diajukan berusia 2 tahun. Jadi polisnya itu belum setahun sudah klaim dan polisnya juga belum 2 tahun, maka akan ditelusuri khususnya penyakit-penyakit yang kronis untuk memastikan tidak terdapat pre-existing condition. Pre-existing condition itu seperti ini. Misalnya seseorang sudah punya sakit ini, nggak dilaporkan. Kemudian dia klaim sakit ini. Itu yang menamakan pre-existing condition. Tetapi misalnya, dia punya sakit ini, dan dia laporkan, maka di sini bisa jadi dikecualikan. Ekstra premi, atau mungkin tidak dibayar, atau mungkin faktor yang lain yang bisa diberikan oleh Prudential, mungkin manfaat-manfaat yang lain, atau manfaatnya nggak diterima oleh Prudential, tetapi aman. Kalau dia klaim di bawah 2 tahun, dia tidak perlu was-was. Khusus untuk penyakit kronis untuk memastikan tidak terdapat pre-existing condition. Klaim yang dilakukan berulang kali. Jadi ada orang itu klaim, dan itu tujuannya hanya untuk mencari keuntungan. Ada orang yang seperti itu. Makanya Prudential melakukan investigasi ketidaksesuaian antara diagnosa atau keluhan yang dirasakan dengan pemeriksaan. Contoh, sakitnya A yang diobati B, sakitnya febris yang diobati mungkin tidak ada hubungannya sama febris, sakitnya diabetes yang diobati bukan diabetes. Itu adalah ketidakwajaran. Biaya atau lama perawatan yang tidak wajar. Misalnya dia hanya perlu perawatan selama seminggu, dia lakukan lebih dari seminggu, 1 bulan. Itu hal yang aneh. Semoga suaranya jelas ya guys. Anginnya wow, anginnya ya, anginnya keras banget. Jika informasi maupun analisis dari dokumen medis yang diterima belum dapat mendukung pembuatan keputusan klaim. Sebagai contoh, kurang medis awal, kurang medis akhir, laporan pemeriksaan kesehatan tidak ada, dokumennya tidak lengkap, dan lain sebagainya. Maka Prudential langsung akan informasikan ke rumah sakitnya, meminta dokumen tersebut untuk diinvestigasi, ditelusuri. Ini khusus untuk sakit-sakit yang berat. Tapi kalau misalnya dia nasabah 1 bulan, kemudian sudah lebih dari 1 bulan, ternyata dia 40 hari masuk rumah sakit karena demam berdarah, ya pasti di cover. Sakit kecelakaan, nggak perlu masa tunggu itu guys. Penelusuran dapat mencakup pembuktian bahwa ada yang disampaikan pada saat proses pengajuan SPAC, pemulihan polis atau perubahan manfaat adalah benar adanya. Jika informasi dari dokumen medis yang diterima dari hasil penelusuran ditemukan data pre-existing condition atau non-disclosure,
hal yang ditutupi. Dia sudah punya sakit ini, tapi ditutupi, nggak dilaporkan. Dia punya sakit ini dan punya sakit ini, dia dilaporkan, maka kondisinya aman. Sakit A, sakit B dilaporkan, maka kondisinya aman. Tetapi seringkali ada orang yang mencari atau sudah tahu bakal dia operasi, bakal dia sakit, makanya dia ada sakit ini ditutup-tutupi dan dia lapor. Saya punya pengalaman begini. Pengalaman ini sebetulnya tidak mengenakan dan saya tidak mengharapkan hal ini terjadi lagi. Jadi ada nasabah itu, nasabah agent saya sih tepatnya, dia melakukan klaim belum setahun 7 bulan dan akhirnya meninggal dengan kondisi kronis hati, serosis hati dan sebagainya. Dan ternyata 1 bulan sebelum dia ambil polis, dia pernah masuk rumah sakit di tempat lain, di daerah lain, dan dia tidak lapor. Tujuannya untuk apa? Oh iya, kalau orang sudah sakit ini kira-kira bakal mati, maka minta hadiah atau minta sumbangan dari Prudential, dari asuransi, industri asuransi. Nggak bisa, bukan itu tujuannya. Tetapi kalau orangnya sehat tiba-tiba sakit di cover, tapi kalau dia sudah ada sakit nggak lapor, biasanya ada ini tadi, biaya tidak wajar, lama perawatan yang nggak wajar, analisisnya nggak tepat, penanganannya juga tidak tepat. Sakit A dilaporkan diobati sakit B, terus kemudian harus dilakukan pemeriksaan A, B, C, D yang tidak ada kaitannya dengan sakit yang dimiliki. Maka kalau ada non-disclosure, polis akan ditinjau kembali sehingga menyebabkan proses klaim menjadi lebih panjang, bahkan bisa ditolak oleh Prudential atau ditutup sepihak oleh Prudential karena bohong. Oleh karena itu, para tenaga pemasar, Bapak Ibu nasabah, kita selagi sehat, kita tawarkan. Selagi kita sehat, kita ambil polis untuk para nasabah ya. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu ada uang baru kita ambil asuransi, karena itu tidak tepat. Meskipun hasil temuan pre-existing condition atau non-disclosure tidak berkaitan dengan diagnosa klaim yang diajukan, kami tetap harus melakukan peninjauan polis. Apakah berdampak pada keputusan underwriting yang dikenakan pada saat awal pengajuan polis, pemulihan polis, atau perubahan manfaat polis. Sebagai contoh, ada nasabah itu dia tangannya jatuh dan lupa lapor, bukan sengaja tidak lapor. Dan satu kali dia main basket, dia rahangnya ketatap bola basket dan akhirnya retak, dan ditemukan bahwa lengan kanannya pernah patah dan tidak lapor. Maka polis yang untuk ini tidak dibayarkan karena memang ada kebohongan. Jadi prinsipnya asuransi itu ada itikat yang baik, kita lapor karena jangan sampai kita bohong sehingga klaimnya nggak kebayar kalau terjadi penelusuran. Pada proses reimbursement, penelusuran pada umumnya membutuhkan waktu 45 hari, 1 bulan 15 hari ya, untuk klaim rawat inap dan 90 hari untuk klaim non rawat inap, penyakit kritis, kecelakaan, cacat tetap total, meninggal dunia sejak dokumen lengkap di bagian klaim. Surat kuasa pemberian data medis bermeterai diharapkan dapat dilampirkan pada saat pengajuan klaim agar proses penelusuran dapat berjalan dengan lancar karena ada dasar hukumnya. Sebagai contoh kasus, polis issued tanggal 2 Desember 2018 dengan manfaat HS Plan 1.200.000. Pada tanggal 2 bulan 10 2019, tahun belum setahun, upgrade ke manfaat PPH plus plan Silver B 1 juta secara GIO, Guaranteed Issued Offer. Jadi ada penawaran, pasti disetujui sejak masa tunggu PPH dimulai sejak tanggal 2 Desember 2018. Jadi diikuti yang awal. Jadi yang awal 2 Desember 2018, 2019 di-upgrade belum setahun, 10 bulan. Kemudian nasabah rawat inap tanggal 1 September sampai 3 September 2020, setahun kemudian, diagnosa mioma uteri dan dilakukan pengangkatan miom. Jadi usia manfaat HS Plan 1.200.000 di bawah 2 tahun. Dan penyakit mioma uteri termasuk penyakit kronis, maka untuk memastikan tidak ada pre-existing condition sebelum manfaat HS berlaku,
perlu diperlakukan penelusuran lebih dahulu. Jadi dicek gitu ya. Apakah dia tahu bahwa dia akan harus angkat kandungan, maka dia harus dia buka polis. Dari hasil penelusuran tidak ditemukan riwayat konsultasi atau pengobatan sebelum manfaat HS berlaku. Jadi tidak ada kebohongan, tidak ditemukan bahwa dia pernah berobat. Klaim dapat dibayarkan menggunakan manfaat PPH Plus karena PPH Plus diproses secara GIO dengan masa tunggu sejak tanggal 2 Desember 2018. Berbeda dengan kasus yang kedua, polisnya issued tanggal 10 bulan 6 2019. Manfaat CCB 61-nya sebesar 200 juta. Dan manfaat PPH Plus Plan Silver A 1 juta. Semoga suaranya jelas ya. Nasabah diagnosa CAD, Coronary Artery Disease, penyakit pembuluh darah jantung, dan menjalani tindakan bedah rawat jalan angioplasti pada tanggal 10 bulan 8 2020. Kemudian pada tanggal 1 bulan 9 2020 nasabah ajukan klaim CCB 61. Jadi 3 bulan diajukan klaim CCB 61. Oh, bukan 3 bulan. 1 tahun 3 bulan, dan PPH Plus-nya diajukan bersamaan. Nasabah dia didiagnosa coronary artery disease dan dilakukan tindakan angioplasti di mana usia polis di bawah 2 tahun. Maka perlu dilakukan penelusuran untuk memastikan tidak adanya pre-existing condition, tidak ada kebohongan, tidak ada sakit sebelumnya. Dari hasil penelusuran ditemukan riwayat konsultasi ke dokter spesialis penyakit THT dengan diagnosis sinusitis pada tanggal 1 bulan 5 2018. Sebelum dia ambil polis ada riwayat periksa ke dokter THT tapi tidak lapor. Polis akan direview underwriting kembali sehubungan dengan temuan dari hasil penelusuran, dan keputusan underwriting adalah PPH Plus dikenakan pengecualian hubungan sinusitis. Sinusitisnya nggak berlaku karena sudah ada sakit sebelumnya, pre-existing condition. Kami akan mengirimkan surat penawaran peninjauan polis kepada nasabah, dikasihin tawaran ulang berbeda dengan manfaat yang sekarang. Klaim CCB 61 sebesar 20 juta dibayarkan. Kenapa? Karena klaim angioplasti 10% dari 200 juta tadi dapat kami bayarkan, namun untuk klaim PPH Plus dapat dilanjutkan setelah menerima persetujuan dari nasabah terhadap penawaran atas peninjauan polis. Misalnya preminya lebih mahal, misalnya pengecualian, misalnya ada rating H1, H2, H10 dan lain sebagainya, tergantung case-nya. Jadi ada baiknya kita kalau ambil polis itu bukan untuk cari keuntungan, apalagi untuk cari nilai tunai. Kepinginnya proteksi dapat, kepinginnya investasi dapat, kepinginnya dua-dua dapat, ternyata ada kebohongan, ternyata nilai investasi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu kita perlu belajar lagi, belajar dari agen-agen Anda. Para agen-agen juga perlu edukasi selanjutnya untuk memahami tentang unit link, tentang produk tradisional. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau Anda suka silakan Anda share ke nasabah yang lain, ke agen-agen Anda. Semoga kita semua sukses di tahun 2020 ini. Tuhan memberkati. Bye.